Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Selawat beriring salam marilah kita hadiahkan ke junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan risalah baginda Rasulullah SAW kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang gelap dan mana yang terang. Mudah-mudahan dengan kita mengirim salawat ke baginda Rasulullah SAW, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil masakrat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya pada malam ini yang memberikan tausiah adalah Bapak Dandim 0106 Aceh Tengah. Namun berhubung karena sesuatu dan lain hal beliau tidak bisa hadir, maka saya menggantikan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon sedikit waktu. Pada malam ini kita akan sedikit membahas tentang usul fiqh, yaitu tentang maslahah mursalah. Kita sudah sepakat dan kita sudah memahami bahwa Al-Quran dan hadis adalah merupakan sumber utama hukum Islam untuk menetapkan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan-persoalan baru muncul di permukaan, baik itu persoalan dari segi ilmu kesehatan, ilmu ekonomi, astronomi, dan lain sebagainya. Ada kalanya persoalan-persoalan baru ini tidak dapat diselesaikan melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Oleh karena itulah perlu adanya metode baru untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Dalam hal ini, para fuqaha, sebagian fuqaha menawarkan metode maslahah mursalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu muncul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan maslahah mursalah? Apa yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari? Baik, mari kita bahas. Maslahah dari segi bahasa artinya adalah kemaslahatan atau faedah atau manfaat. Sementara mursalah adalah artinya yaitu terbuka, terlepas. Jadi yang dimaksud dengan maslahah mursalah dalam hal ini adalah kemanfaatan, segala sesuatu yang membawa manfaat, yang mana kemanfaatan tersebut keberadaannya tidak diakui oleh syara, dan juga keberadaannya juga tidak ditolak oleh syara itu sendiri. Dalam artian ada persoalan hukum yang mana persoalan hukum ini tidak dibahas secara terinci, tidak dibahas secara detail dalam Al-Quran maupun hadis. Sebagai contoh, berhubung karena saya bekerja di Mahkamah Syariah, saya akan sedikit memberi contoh tentang masalah pencatatan perkawinan. Yang contoh pertama yaitu perlunya pencatatan perkawinan. Yang contoh kedua nanti kita akan membahas sedikit tentang peraturan lalu lintas. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang pencatatan perkawinan, dimanapun kita mencoba untuk mencari satu ayat atau satu hadis pun, kita tidak akan menjumpai satu ayat maupun satu hadis pun yang membicarakan tentang pencatatan perkawinan. Akan tetapi
tentang perkawinan itu banyak ayat yang membicarakannya, banyak ayat yang membahasnya. Sebagai contoh, ayat yang membahas tentang perkawinan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hadis nyatakan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba' falyatajawwaj fa inna aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajar wa man lam yastati' fa alaihi bisyam fa inna lahu wija. Jadi tentang perkawinan ini banyak yang dibahas secara terinci, secara mendetail di dalam Al-Quran maupun hadis. Akan tetapi tentang pencatatan perkawinan itu satu ayat pun atau satu hadis pun kita akan menemukannya. Tapi dalam perkembangan zaman ini, kenapa demikian? Karena memang pada masa Nabi, masa sahabat, pada masa khalifah itu tidak pernah dilakukan adanya pencatatan perkawinan. Tapi pada masa ini, apakah itu suatu keharusan? Maka kita kembali kepada maslahah mursalah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pencatatan perkawinan boleh dikatakan itu merupakan suatu kewajiban pada zaman sekarang ini. Kenapa kami katakan demikian? Karena kalau kita menikah, melakukan pernikahan apabila tidak dicatat, maka lebih banyak mudarat yang akan kita dapati. Sebagai contoh, seorang pasangan suami istri, dia menikah, katakanlah dia menikah tanpa dicatatkan. Bisa jadi dia seorang perempuan ingin menikahi seorang laki-laki, dia menyampaikan niatnya kepada ayahnya, akan tetapi ayahnya menolak untuk menjadi wali nikahnya. Maka mereka berdua ini lari ke Tuan Kadi Liar. Itu di Benar Meriah itu ada di Alur Cincin, di Birun, di Luxmawe maupun di Aceh Besar itu banyak tuan-tuan Kadi Liar itu. Kadi Liar ini beranggapan bahwa daripada mereka berzina, lebih bagus mereka dinikahkan. Walaupun Kadi Liar ini bukan merupakan wali yang sah untuk menikahkan. Kenapa? Karena ayah kandung dari wanita ini, kakek kandungnya, bahkan saudaranya masih hidup. Akan tetapi karena orang tuanya tidak setuju, maka dia lari. Dia mencari Kadi Liar. Nah, ketika dia melaksanakan ini, dia tidak mempertimbangkan mudaratnya. Akan tetapi ketika pasangan ini telah dikaruniai seorang anak, dia akan mendapatkan masalah. Yang pertama, ketika anak tersebut ingin masuk sekolah, dia akan susah untuk membuat akta kelahiran. Yang kedua, dari segi hukum, apabila wanita ini diadakan kekerasan dalam rumah tangga oleh si suami, dia melapor ke polisi, maka polisi akan menolak laporan tersebut karena dia tidak bisa membuktikan bahwa dia merupakan pasangan suami istri. Yang ketiga, yang mungkin paling kita ketahui adalah kasus bagaimana Macica Mukhtar dengan Mordiono. Itu mungkin menjadi sudah pengetahuan umum. Dari zaman dulu Macica Mukhtar ini melakukan pernikahan tidak tercatat. Kenapa? Karena Mordiono mungkin masih terikat perkawinan dengan wanita lain. Tapi apa mudaratnya sampai sekarang? Anak Macica Mukhtar dengan Mordiono tersebut untuk menabalkan anaknya saja bin Mordiono tidak bisa. Begitu juga Macica Mukhtar untuk meminta hak waris dari almarhum suaminya tidak bisa. Karena mengapa? Karena pernikahan mereka tidak tercatat. Itulah mudaratnya pernikahan yang tidak tercatat. Lalu bagaimana dengan masalah musalah? Ya, pemerintah mengeluarkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pasal 2 mengatakan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak masih khususnya di Kabupaten Aceh Tengah ini masih banyak kita temui masyarakat yang menikah tidak mencatatkan. Dari data yang kami temui pada tahun 2022 ada sekitar 771 permohonan isbat nikah. Pada tahun 2023 itu meningkat sekitar 276. Sementara tahun 2024 itu menurun sedikit, itu menjadi 79. Dari data ini dapat kita simpulkan masih banyak masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah menganggap tidak penting adanya pencatatan perkawinan.
Masih ada mungkin tengku-tengku yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan itu merupakan hukum negara. Kalau sudah lengkap rukun dan syaratnya, ini perkawinan sudah sah. Tengku itu tidak memandang apa mudaratnya ketika pernikahan itu tidak dicatatnya. Sebagaimana contoh zaman sekarang, apabila ada pasangan suami istri ingin melakukan ibadah umroh, ingin melakukan ibadah haji, ketika mendaftar di Kemenak, pasti yang pertama mana buku nikahnya. Begitu juga di lingkungan sehari-hari, ada pasangan suami istri ingin mendapatkan bantuan sosial, ingin mengurus BPJS dan lain-lain sebagainya. Pasti yang paling utama diminta adalah buku nikah. Oleh sebab itulah, makanya dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan, ingin menganjurkan kepada kita semua, apabila ada keluarga kita, apabila ada famili kita, apabila ada tetangga kita ingin melaksanakan pernikahan, mohon dianjurkan untuk pernikahan itu dicatatkan, karena lebih banyak maslahatnya apabila pernikahan itu dicatatkan dibanding dengan tidak dicatatkan. Lebih banyak mudaratnya pernikahan itu apabila tidak dicatatkan. Contoh kedua, masalah mursalah, ini mohon sedikit waktu Pak ya, mungkin sedikit ilmu, yaitu tentang lalu lintas, peraturan lalu lintas. Yang pertama itu lampu merah kita harus berhenti, lampu hijau kuning kita hati-hati, lampu hijau kita jalan kembali. Kalau kita merujuk ke Al-Quran dan hadis, itu tidak akan kita temukan satu ayat pun mau satu hadis pun yang membahas tentang ini. Tetapi kenapa kita sebagai warga negara Indonesia wajib mematuhi peraturan tersebut? Bolehkah kita mengatakan kepada Pak Polisi, Pak ini nggak diatur dalam Al-Quran maupun hadis, jadi saya nggak perlu patuh dengan aturan ini? Bolehkah kita mengatakan demikian? Sudah barang tentu mungkin Pak Polisinya akan marah pada kita. Yang kedua, kalau kita melanggar aturan itu, mungkin kita akan mengalami kecelakaan, akan menimbulkan mudarat bagi kita sendiri. Oleh sebab itulah, walaupun aturan ini tidak diatur secara mendetail dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi karena dia dikategorikan dengan masalah mursalah, maka ini merupakan aturan yang bisa dianggap aturan yang wajib dipatuhi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.